Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah hari ini masih bisa share lagi ya teman-teman aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Senang rasanya ya bisa menyapa teman-teman hari ini. Oh ya teman-teman, ini kegiatan saya di pagi hari. Biasa setiap paginya saya menyiapkan sarapan dan bekal untuk anak-anak dan suami. Ini sebelumnya saya mau ngangetin sayur ataupun gulai ayam yang udah saya masak sore. Nah ini masih ada sedikit gulai ayamnya, jadi mau saya angetin. Lumayan lah ya, bisa untuk sarapan pagi. Ini gulainya saya taruh di piring seperti ini supaya nanti kalau mau makan gampang ya ngambilnya. Oke, udah selesai saya naruh gulainya di piring. Lanjut di sini saya mau eh, ngisi botol air minum anak-anak dan suami ya. Ini biasa setiap paginya botol air minumnya saya isi. Jadi ketika mereka berangkat air minumnya sudah tersedia. Ini untuk si Ade, Mbak Pina dan si Ayah ya. Mereka selalu bawa air minum karena kalau di sekolah kan selalu yang ada pun air minum es ya ataupun minum apa minum rasa-rasa seperti itu. Jadi anak-anak itu saya larang lah untuk minum yang seperti itu teman-teman. Jadi saya selalu bawain mereka itu air minum dari rumah karena kalau banyak air minum putih itu kan lebih bagus ya ketimbang minum es yang ada rasa-rasanya itu. Oke, ini udah selesai saya ngisiin botol minum. Mau saya sisihkan dulu ya. Saya letakkan di atas meja seperti ini. Lanjut di sini saya mau ngeletakin naruhin kerupuk ya yang udah dibeli suami semalam. Jadi saya taruh di toples seperti ini. Jadi ketika mau makan gampang. Nah, ini udah selesai saya naruh kerupuknya di toples. Oke, setelah ini saya juga mau buat minuman saya ya. Setiap paginya saya selalu buat minuman irisan jahe, kunyit, kemudian serai dan dikasih jeruk nipis, perasan jeruk nipis dan dikasih gula putih. Ini biasa saya minum setiap pagi ya teman-teman sebelum saya sarapan. Saya membiasakan minum ramuan ini dan hasilnya itu memang enak ya untuk di badan. Eh, Badan kita itu terasa seger lah gitu. Jadi sebelumnya di sini saya mau ngasih air panas dulu untuk uh, jahe, kunyit dan serainya. Jadi nanti ketika udah hangat baru saya minum. Ini saya biarin dulu ya teman-teman supaya jahe dan kunyitnya itu bisa meresap ya. Saya kasih gulanya kurang lebih 4 sendok ya teman-teman. Karena saya kadar gulanya kan rendah, jadi gulanya itu saya banyakin. Saya pakai 4 sendok makan seperti ini. Kalau yang kadar gulanya tinggi tidak dianjurkan pakai gula putih ya teman-teman. Pakai gula merah sih sebenarnya. Tapi karena kadar gula saya rendah, jadi saya menggunakan gula putih. Oke, ini saya biarin aja seperti ini. Saya aduk-aduk supaya gulanya itu larut. Nanti setelah anget atau agak dingin sedikit baru saya minum ya. Tapi terlebih dahulu saya saring. Sejak saya minum ramuan ini setiap pagi, itu saya kan biasanya kalau datang bulan atau menstruasi itu saya merasakan sakit yang luar biasa ya teman-teman. Tapi sejak saya sering minum ramuan ini, saya merasa ketika saya halangan itu lebih kurang lah sakit yang saya rasakan seperti itu. Atau mungkin efek saya minum ramuan jahe kunyit ini atau ya nggak tahu lah saya ya teman-teman. Tapi nampaknya setelah saya minum ini saya merasa sakit ketika saya halangan itu berkurang. Ya makanya setelah itu saya terus mengkonsumsi minuman ini ya. Mudah-mudahan lah sejak saya minum ramuan ini sakit ketika saya berhalangan itu nggak ada lagi ya teman-teman.
Oke lah, di sini saya mau lanjut goreng tempe. Tadi saya udah iris-irisin tempe. Saya pakai 2 papan tempe dan ini mau saya goreng aja. Saya goreng tempenya nggak pakai tepung, tapi saya goreng tempenya pakai bumbu instan aja ya, bumbu racik. Ini mau saya celup-celupin aja di air. Ini air bumbu raciknya, karena saya mau cepat aja ya teman-teman. Kalau pakai tepung kan lebih banyak kerjanya ya, jadi ini saya mau goreng seperti ini aja. Nah, goreng seperti ini pun rasanya enak ya. Ini lumayan banyak dapatnya, karena saya ngirisnya juga nggak terlalu yang besar-besar kali. Ini mau saya kasihin ke bapak saya ya, goreng tempe ini, karena bapak saya kalau goreng tempe itu suka. Oke, sambil nunggu tempenya mateng, di sini saya mau sambil-sambil nyiapin sarapan ya untuk anak-anak dan suami. Ini mau saya dinginkan dulu nasinya supaya mereka nanti kalau makan gak kepanasan ya. Ini saya taruhin di piring seperti ini. Dan saya sudah tahu ya takaran mereka makan itu seberapa. Jadi kalau saya ambil ini tuh mereka habis semuanya. Oh ya teman-teman, di sini saya mau ngucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah selalu nonton video saya, selalu support video saya sampai detik ini. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Semoga teman-teman gak pernah bosan nontonin video saya, dan semoga video saya ini bisa menghibur, bisa memotivasi teman-teman semuanya. Semoga kebaikan kalian nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula ya, amin. Sambil menunggu goreng tempe, di sini Pak suami lagi sarapan ya. Pak suami sarapan duluan karena anak-anak belum selesai pakai baju. Jadi suami tuh makan duluan. Dan ini tempenya udah matang, lalu mau saya angkat dan saya mau goreng lagi tempe yang kedua. Sambil menunggu goreng tempenya mateng, di sini saya mau buat bumbu untuk masak kerang. Saya mau masak sop kerang ya. Jadi di sini bumbunya saya iris-iris bawang merah, bawang putih dan cabai merah. Oke, tadi Pak suami udah selesai sarapan, lanjut di sini anak-anak sarapan ya. Jadi sarapannya di sini siapa yang dulu lah ya, siapnya jadi sarapan duluan. Jadi anak-anak ini belakangan ya, karena kalau Pak suami nggak bisa lama kalau makan. Jadi dia mau duluan aja makan.
Sambil menunggu anak-anak sarapan, di sini saya lanjut mau masak kerangnya ya. Di sini saya tumis-tumiskan dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih dan cabai merahnya. Lalu saya masukkan kerangnya. Kemudian saya tambahkan air supaya nanti agak berkuah. Dan di sini anak-anak masih sarapan ya teman-teman. Jadi Pak suami itu lagi bercerita, katanya Pak suami sih nawarin beli kue ya, kue bolu kombojo. Jadi anak-anak itu penasaran sih apa namanya kue bolu kombojo itu apa gitu. Jadi Pak suami nawarin, yaudah nanti ayah beliin kata suami gitu. Nah, ini minuman saya udah anget, jadi di sini mau saya saring dulu, lalu mau saya minum. Ini enak banget loh teman-teman, rasanya tuh ada seger di jahenya, kemudian ada apa ya asam-asam dari jeruk nipisnya. Jadi ini saya minum setiap pagi ya teman-teman. Tapi kalau kira-kira badan saya itu udah enakan, saya tuh pakai gulanya nggak terlalu banyak ya. Karena kalau sering-sering pakai gula banyak kan takutnya nanti tinggi pula. Jadi saya pakainya mungkin beberapa kali aja yang 4 sendok, tapi selebihnya itu hanya 2 sendok atau 1 sendok lebih seperti itu. Nah, ini si adik juga ingin nyicipin katanya gimana rasanya, dan kata si adik sih enak. Tapi ini kan karena si adik badannya udah gendut, jadi saya nggak kasih anak saya tuh minum banyak-banyak karena kan gulanya banyak tadi saya kasih. Oke, setelah itu ini saya masih ngurusin sop kerang tadi. Saya mau kasihin bumbu-bumbu seperti garam, gula dan penyedap. Ini nanti lauk untuk bapak saya ya teman-teman. Oke, sambil menunggu kerangnya matang, saya mau beres-beresin meja makan yang bekas untuk sarapan tadi, karena meja makannya lumayan berserakan ya. Jadi mau saya beresin dulu sambil menunggu waktu ya. Karena kalau pagi-pagi itu sayang banget kalau waktu itu terbuang. Makanya kalau masih ada waktu, semuanya kerjaan harus dikerjain. Anak-anak dan suami belum berangkat ya. Jadi karena mereka belum berangkat, masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya mau beres-beres dulu sebentar supaya nggak apa ya, nanti ketika mereka berangkat kerjaan saya juga nggak terlalu banyak. Ini mau saya lap-lapin dulu meja makannya, bekas nasi-nasi yang berjatuhan. Ini sop kerangnya juga udah mateng ya teman-teman. Kalau masak kerang itu kan gak lama, sebentar aja udah mateng. Ini saya cek rasa, ternyata rasanya udah pas. Jadi saya biarin aja dulu. Nanti kalau udah dingin baru saya tempatin ke mangkok. Ini saya mengurusin anak-anak dan suami dulu karena mereka mau berangkat. Seperti biasa saya memakaikan sepatu suami. Di sini waktunya agak lama ya mereka berangkat karena hari ini kan anak-anak masuknya agak lama.
karena kalau selain hari Senin itu kan waktunya lebih lama lah mereka masuk gitu. Nah ini Pak suami udah mau siap-siap, anak saya juga Mbak Pina mau siap-siap berangkat. Kalau si adik itu agak lama ya teman-teman, karena sekolahnya juga deket, jadi dia agak nyantai lah, masih bisa main-main handphone dulu. Oke lah, Mbak Mina dan suami udah berangkat. Lanjut di sini saya gercep aja ke dapur lagi untuk membereskan pekerjaan saya yang belum selesai. Di sini saya mau cuci-cuci piring dulu, piring yang bekas untuk sarapan tadi. Piringnya nggak terlalu banyak karena tadi udah saya angsur-angsur untuk mencucinya. Jadi di sini piringnya hanya sisaan sarapan tadi. Ini si adik belum berangkat sekolah ya. Jadi menunggu si adik siap-siap untuk berangkat, saya melakukan pekerjaan saya yang lain. Ini saya sambil nyuci ya teman-teman. Jadi semua pekerjaan itu disambi-sambil lah. Jadi ketika nanti waktunya bisa bersamaan selesainya. Dan ini udah selesai saya menyuci piring. Lanjut saya mau ngelapin kompor. Seperti biasa kalau saya selesai masak itu kompornya saya bersihkan karena banyak cipratan-cipratan minyak. Tinggal dilap-lapin seperti ini aja, minyaknya itu juga udah hilang ya teman-teman. Kalau pakai lap yang mengisap, jadi minyak itu nggak perlu harus disemprot-semprot pakai air sabun, dilap-lap seperti ini aja, minyaknya itu udah hilang. Nah ini saya juga lap-lapin dinding dapurnya, karena biasa ya kalau dinding itu selalu kena cipratan minyak atau sambal kita menggoreng ya, itu akan nempel di dinding, jadi saya lap-lapin aja. Oke lah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.